Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Sa'labah bin Abdurrahman. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, Sa'labah bin Abdurrahman merupakan sahabat Nabi yang sangat mencintai Rasulullah di usianya yang masih kecil. Sa'labah bin Abdurrahman sangat dekat dengan Rasulullah. Saking cintanya dengan Rasulullah, ia lebih memilih di masjid yang menjurus kepada pintu rumahnya Rasulullah. Alasannya bikin pilu. Ketika Rasulullah SAW keluar, ia ingin menjadi orang pertama melihatnya. Sa'labah bin Abdurrahman adalah anak kecil yang sering diperintah untuk menyelesaikan hajat rumah tangga Rasulullah SAW. Dia kalau diperintah Nabi begitu cepat. Ada orang yang punya jalannya itu cepat. Itulah Sa'labah bin Abdurrahman. Kata Buya Haya, kegezitan Sa'labah bin Abdurrahman dalam menjalankan perintah Rasulullah disebabkan karena kerinduannya pada sang Nabi. Ketika ia diperintah oleh Rasulullah, sahabat Nabi ingin segera menyelesaikannya dan kembali melihat wajah Rasulullah SAW, melihat wanita mandi. Suatu ketika, Sa'labah bin Abdurrahman diperintah oleh Rasulullah ke ujung kota Madinah untuk menyelesaikan satu hajatnya. Pergilah Sa'labah bin Abdurrahman. Namun, perjalanan itu membuatnya tak sengaja melihat sesuatu yang haram. Itu terjadi ketika dia melewati ganggang kota Madinah. Sa'labah bin Abdurrahman melihat satu rumah pintunya terbuka karena diterpa oleh angin. Ketika pintu terbuka, ada satu kamar mandi yang hanya tertutup oleh kain. Angin turut menerpa kain tersebut. Sedangkan di balik kain tersebut ada seorang wanita yang sedang mandi. Tak sengaja Sa'labah bin Abdurrahman melihat sekali wanita tersebut. Lantas, kemudian ia pun mengucapkan istighfar dan segera menutup matanya. Kejadian tersebut membuat ia merasa sangat takut untuk kembali kepada Rasulullah. Ia kemudian menangis dan tidak berani pulang. Sungguh, aku malu kepada Allah dan Rasulullah. Aku jadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, yang sering diutus oleh Nabi Muhammad. Aku dipercaya oleh dia. Kenapa mataku melihat yang haram? Aku malu kepada Rasulullah. Aku takut. Setelah ini ada ayat yang turun, lalu menceritakan tentang diriku. Kata Sa'labah bin Abdurrahman, dicari Rasulullah SAW. Sa'labah bin Abdurrahman memilih untuk melanjutkan perjalanannya mengikuti arah langkah kakinya. Tak ada tujuan yang pasti. Dia melanjutkan perjalanan ini karena takut dengan Rasulullah. Sementara itu, Rasulullah SAW sedang menunggu Sa'labah bin Abdurrahman. Ditunggu pada waktu sholat pertama tidak datang, sholat kedua tidak datang, hingga 3 hari kemudian dia pun tidak datang. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat Nabi yang lain, "Mana Sa'labah bin Abdurrahman?" Tanyanya, "Ya Rasulullah, kami tidak melihatnya selama ini," jawab salah satu sahabat. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi untuk mencari keberadaan Sa'labah bin Abdurrahman di sekitar kota Madinah. Sayyidina Umar dan Salman kemudian melaksanakan perintah Nabi bersama dengan sahabat yang lainnya. Namun, pencarian di kota Madinah tak membuahkan hasil. Berdasarkan isyarat wahyunya, Rasulullah SAW meminta Sayyidina Umar dan Salman ke bukit antara kota Mekah dan antara kota Madinah.
Kemudian, pergilah Sayyidina Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi, serta diikuti beberapa sahabat yang lain ke tempat yang diperintah Rasulullah. Sesampainya di bukit tersebut, rombongan pencarian Sa'labah bin Abdurrahman tidak melihat satu orang pun. Sa'labah sering menangis. Kemudian, melihat rombongan kambing beserta pengembalanya. Awalnya, mengira jika pengembala itu adalah Sa'labah bin Abdurrahman. Namun ketika didekati, ternyata bukan Sa'labah bin Abdurrahman. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, "Wahai pengembala kambing, aku mau tanya kepadamu, apakah di sini ada anak muda, tingginya segini, dan orangnya kalau jalan cepat?" Tanyanya, "Tidak, di sini tak ada orang yang seperti kau ceritakan. Hanya aku melihat setiap sore ada orang datang ke sini, tapi bukan meriang orangnya, dia hanya menderaikan air mata. Memang, orangnya kurus, seperti yang kau ceritakan, bahkan lebih kurus lagi. Kalau jalan memang cepat, tapi tidak riang. Orangnya suka menangis," ujar pengembala itu. Awalnya ragu dengan sosok yang diceritakan oleh para pengembala, sebab Sa'labah bin Abdurrahman adalah orang yang riang. Akan tetapi, kenapa dia suka menangis? "Baik, aku akan menunggu anak tersebut. Barangkali dia yang kucari," kata Sayyidina Umar. Pengembala itu pun mengatakan, "Kalau kau nunggu di sini, dia nggak akan turun, sebab dia di atas bukit itu. Kalau kau tunggu di sini, nggak akan turun karena dia takut dengan manusia. Dia turun ke sini hanya ada aku. Dia turun, kemudian aku beri segelas susu, kemudian dia naik ke atas lagi." Imbuhnya, pengembala kambing itu meminta rombongan Sayyidina Umar untuk bersembunyi di balik bebatuan. Menjelang maghrib, sosok anak muda yang dicari airnya turun dari atas bukit tersebut. Setelah turunlah anak muda tersebut, kemudian mendekati pengembala kambing dan diberi segelas susu dan meminumnya. Saat hendak naik kembali ke atas bukit, rombongan Sayyidina Umar mengejarnya. "Hei Sa'labah bin Abdurrahman," sahut Sayyidina Umar. "Siapa engkau? Kenapa kau ada di sini?" tanya Sa'labah bin Abdurrahman heran. "Aku Umar bin Khattab," jawabnya. "Umar, kenapa kau di sini? Apakah telah turun wahyu yang mengatakan Sa'labah telah melakukan dosa besar?" tanya dia. Namun, Sayyidina Umar tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Sa'labah bin Abdurrahman. Ia pun bercerita hanya diutus oleh Rasulullah untuk mencari keberadaan Sa'labah. "Tidak, aku malu dengan Rasulullah," kata anak muda itu ketika diajak pulang. Sakit dan dibawa ke ibundanya, Sa'labah bin Abdurrahman lari, namun berhasil dikejar oleh Sayyidina Umar dan Salman Al-Farisi. Anak muda itu pun pulang ke Madinah dalam keadaan sakit. Sesampainya di rumah, Sa'labah bin Abdurrahman semakin parah sakitnya. Oleh Sayyidina Umar, tidak langsung dibawa ke Rasulullah, akan tetapi langsung diantar ke ibundanya. Setelah diantar ke ibundanya, Sayyidina Umar menghadap ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, Sa'labah bin Abdurrahman sudah kami dapatkan," katanya. "Di mana sekarang?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ada di rumah ibundanya." "Dia sakit ya Rasulullah. Apa perlu kami bawa ke sini?" tanya Sayyidina Umar lagi. "Tidak, aku yang akan ke sana," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Sa'labah bin Abdurrahman. Sesampainya di rumah anak muda itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam dan menaruh kepala Sa'labah bin Abdurrahman di pangkuannya. "Ya Rasulullah, sungguh kepala ini tidak pantas di pangkuanmu yang suci."
Sungguh, kepala ini tidak pantas di pangkuanmu yang suci ya Rasulullah, tutur anak muda itu. Beberapa kali kepala Sa'labah Abdurrahman naik dan turun. Timbullah pertanyaan dari sang Nabi. Ya Sa'labah, ada apa dengan engkau? Tanyanya. Anak muda itu lantas menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi menimpanya. Ya Rasulullah, sungguh, aku malu dengan Allah dan denganmu ya Rasulullah. Aku tidak pantas mengaku dekat denganmu ya Rasulullah. Aku tidak pantas kepala ini ada di pangkuanmu. Karena mata ini telah melihat yang haram ya Rasulullah. Malaikat mengiringi jenazah Sa'labah. Kemudian ia menceritakan bahwa saat perjalanannya menjalankan perintah sang Nabi ke ujung Madinah, ia tidak sengaja melihat wanita di kamar mandi. Kemudian Rasulullah SAW pun bertanya, "Apa yang kau inginkan Sa'labah?" "Aku ingin Allah mengampuniku. Aku ingin kau ridho kepadaku ya Rasulullah," ujarnya. Rasulullah SAW pun mengatakan bahwa Allah telah mengampuni Sa'labah dan ia pun telah ridho. Tak lama kemudian, Sa'labah bin Abdurrahman merasakan di antara kulit dan badannya seperti ada semut yang merayap. Kata Rasulullah SAW, itu artinya ajal Sa'labah bin Abdurrahman sudah dekat. Sebentar lagi kau akan mati, maka ucapkanlah 2 kalimat syahadat, kata Rasulullah SAW. Kemudian Sa'labah bin Abdurrahman dituntun oleh Rasulullah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah wafat, kemudian Rasulullah turut memandikan, mengafani, menyolati, hingga mengantarkan jenazahnya ke tempat peristirahatan terakhir saat di perjalanan menuju ke pemakaman Sa'labah bin Abdurrahman. Sayyidina Abu Bakar dan Utsman berada di kanan kiri Rasulullah. Kemudian Abu Bakar melihat Rasulullah berjalan dengan ujung jemari kakinya dan mempertanyakannya kepada sang Nabi, "Demi Allah, aku telah melihat malaikat turun untuk mengiringi jenazahnya Sa'labah bin Abdurrahman, sampai aku tak punya tempat untuk berjalan mengiringi jenazahnya Sa'labah." Kata Rasulullah SAW. Itulah kisah dari sahabat Nabi yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman yang disampaikan oleh Buya Yahya. Tentunya banyak hikmah dan pelajaran yang dipetik oleh umat Islam saat ini. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.